Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bidan Siti Tumang. Kali ini akan membahas tentang KB suntik. Ya, KB suntik ini adalah salah satu jenis alat kontrasepsi hormonal. Ya, yang biasa kita ketahui adalah ada dua jenis KB suntik. Ya, KB suntik yang 1 bulan dan KB suntik yang 3 bulan. Kalau 1 bulan kemasannya seperti ini hanya untuk yang 1 bulan 0,5 ml, yang 3 bulan itu 1 ml. Ya. Nah, untuk KB suntik 1 bulan itu mengandung 2 hormon, estrogen dan progesteron. Terus kemudian untuk yang 3 bulan hanya 1 hormon saja, yaitu progesteron. Untuk jadwal suntiknya itu kalau yang 1 bulan hanya 28 hari, jadi tidak genap 1 bulan ya teman-teman ya. Hanya 28 hari, kalau yang 3 bulan itu 12 minggu. Kelebihannya dari KB suntik 1 bulan ini adalah jarang menyebabkan gangguan menstruasi. Ya, biasanya rutin walaupun hanya flek 3-4 hari. Tapi untuk yang 3 bulan ini biasanya menyebabkan efek hormonal ya, terutama yang perubahan siklus haid itu. Kemudian kekurangannya dari KB suntik ini tidak melindungi dari IMS atau infeksi menular seksual. Karena hubungan suami istri atau hubungan intim masih bisa dilakukan dengan tanpa pengaman. Kemudian resikonya yang 3 bulan itu adalah penambahan berat badan. Ya, biasanya yang 3 bulan tidak haid dan juga menjadi lebih berisi atau penambahan berat badan gitu. Efek samping daripada KB suntik ini adalah 1, perubahan siklus menstruasi. Apakah itu lebih pendek atau lebih panjang. Bahkan yang KB suntik 3 bulan itu kebanyakan tidak haid. Itu, tidak haid sama sekali. Tuh. Kemudian kenaikan berat badan, terutama ini yang 3 bulan ya, kenaikan berat badan. Nah, kalau sudah terjadi kenaikan berat badan itu tetap harus dipantau IMT-nya atau indeks massa tubuhnya. Kalau misalnya sudah lebih dari 30 IMT-nya, itu perlu dipertimbangkan untuk ganti cara lain. Itu. Karena nanti akan beresiko pada kehamilan berikutnya atau beresiko terhadap penyakit-penyakit dalam lainnya. Misalnya jantung, hipertensi, dan seterusnya. Kemudian penurunan gairah seksual. Ya, ini tolong teman-teman yang mempunyai kasus ini ya, apakah benar dirasakan terjadi penurunan gairah seksual? Nanti tolong ditulis di kolom komentar. Sakit kepala, nyeri payudara, dan perubahan suasana hati. Seperti tidak mood, kemudian baperan, kayak gitu ya. Nah, ini biasa dialami ketika menjelang habis masa kontrasepsinya. Kemudian berkurangnya kepadatan tulang. Jadi massa tulangnya berkurang. Makanya yang memakai alat kontrasepsi ini nutrisi kalsiumnya itu harus terpenuhi benar-benar. Munculnya jerawat, ini karena memang pengaruh hormonal ya. Kadang walaupun sudah ibu-ibu itu muncul jerawat karena hormonal. Nah, sebelum menggunakan KB suntik, sebaiknya konsultasi dengan provider ya, baik dokter, bidan, ataupun tenaga yang lain. Apakah dia memiliki masalah kesehatan? Misalnya ada penyakit, riwayat kanker misalnya, kemudian riwayat DM, kemudian ada benjolan di payudara, itu perlu pertimbangan-pertimbangan khusus
dan sebaiknya memang menghindari KB yang hormonal. Kemudian sensitif terhadap kandungan di dalam KB suntik gitu. Misalnya ada riwayat alergi terhadap hormon estrogen atau progesteron gitu. Kemudian resiko terkena osteoporosis. Memang sudah ada keluhan tulang misalnya, kemudian ada riwayat yang dulu ada keluhan sudah terdiagnosa osteoporosis misalnya. Itu perlu pertimbangan lebih lanjut gitu. Terus kemudian pernah atau sedang mengidap depresi. Ya, karena apa? Karena tadi ada efek samping yang di atas ya, perubahan suasana hati. Perubahan suasana hati nanti kalau sudah ada gejala depresi itu dikhawatirkan akan memperparah keadaan. Begitu teman-teman. Kemudian sekarang keuntungannya dari KB suntik ini adalah salah satunya mencegah dari infeksi panggul atau radang panggul karena memang alat kontrasepsi ini melalui suntikan, tidak melewati atau memasukkan sesuatu di dalam rongga rahim. Dan ya menghindari lupa. Kalau contoh yang KB pil gitu kan harus setiap hari, tapi kalau yang suntikan ini paling enggak yang 1 bulan atau 3 bulan itu menghindari kelupaan. Tuh, keuntungannya itu. Tapi kerugiannya adalah yang melakukan harus tenaga kesehatan. Jadi ibu-ibu pasangan usia subur harus mendatangi